Terus oh iya. Cek. Satu. Cek, cek. Nanti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, kita masuk di pelajaran akidah yaitu usul salasah, syarah salah satu usul. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya. Dan diterangkan di sini hampir dengan penjelasan di tafsir Juz Amma, karena memang satu orang, cuma ada beda. Dimulai dari Bismi. Ini ada nomor 1, kata beliau, Ibtada al-mu'allifu rahullah kitabahu bil basmalati. Al-mu'allif yaitu Syekh Al-Imam Muhammad memulai penulisan kitabnya bil basmalah, dengan bismillah.
Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iktidaan bi kitabillah azza wa jal. Dalam rangka untuk mencontoh kitab Allah. Mencontoh Al-Quran. Semua surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah atau Al-Bara'ah. Fa'inahu mabdu'un bil basmalah. Bahwa Al-Quran itu dengan Bismillah surat-suratnya. Yang kedua, tibaan li hadisi. Yang kedua, mengikuti hadis. Jadi alasan kenapa beliau nulis kitab memulai dengan Bismillah. Berdasarkan hadis, kullu amrin dibalin da fihi bi Bismillah bahwa abtar. Tiap amalan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka amalan itu abtar. Abtar itu berkurang. Nah, di sini diperselisihkan kesahihan. Ada yang mendhaifkan, tapi dari sisi itu bisa diamalkan. Nah, nanti dari sisi faidah dimulai basmalah. Yang ketiga alasannya dimulai dengan Bismillah, waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga untuk mencontoh Rasul. Yang pertama mencontoh Al-Quran, yang kedua mengikuti hadis, yang ketiga mencontoh Rasul. Fa'innahu ya'u kutubahu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai penulisan surat-suratnya, kitab-kitab bil basmalah dengan basmalah. Rasulullah menyurati raja-raja negara diseru untuk kepada Islam, mulai penulisan suratnya itu dengan Bismillah. Kalau di kita dimulai dengan apa? Salam ya biasa. Kalau yang memulai dengan salam ini kita tidak mendapati dalilnya. Nah, kalau kita menulis surat, contoh Nabi ya pakai basmalah. Al-jar wal majrur yang sama dengan didir. Al-jar wal majrur, jar majrur muta'alliq mahdzuf, ada hubungannya dengan sesuatu yang dibuang. Fi'lun mu'akhkharun munasibun lil maqam. Yang dibuang tadi adalah fi'il berupa kata kerja, mu'akhkharun yang diakhirkan, munasibun atau munasabun yang sesuai. Jadi setelah Bismillah di sini ada fi'il kata kerja yang diakhirkan dan yang sesuai. Sesuai lil maqam, sesuai dengan kondisinya. Diruhu perkiraannya yang diperkirakan di sini Bismillahi aktubu au afu. Jadi aktubu ini adalah fi'il kemudian diakhirkan setelah Bismillah, dan munasibun karena ini mau nulis ya aktubu, kalau mau makan ya akulu. Nah, kalau mau minum asrobu. Nah, di sini aktubu saya mau nulis, saya mau nyusun. Nah, wa qadarnahu, dan kenapa fi'il kok bukan isim? Li'anna al-asal fil amal al-af'al, karena asal dari suatu amalan itu adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Wa qaddarnahu muakhiran, kemudian kenapa kok diakhirkan, kok enggak di awal? Misalnya aktubu bismillah. Kalau ini kan dia mengartikannya dengan nama Allah mau menulis. Kalau di awal kan saya mau menulis dengan nama Allah.
Nah, ada bedanya? Kata di sini, kenapa diakhirkan? Karena ada dua faedah. Pertama, ula at-tabarruku, dalam rangka tabarruk. Bil badaati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka memohon barokah dari perbuatannya tadi. Kalau sedang nulis, memohon agar tulisannya benar-benar barokah. Dan itu benar-benar barokah. Kitab ini menjadi buku wajib yang harus dihafalkan, bahkan matannya itu harus dihafalkan oleh seluruh santri Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Seperti Arba'in ya, karya Imam An-Nawawi. Itu dihafalkan oleh seluruh santri di berbagai pesantren di seluruh dunia. Riyadhus Shalihin, karya beliau juga, Al-Imam An-Nawawi. Itu bentuk dari barokahnya. Kenapa ini barokah? Ketika amalan tersebut, yaitu nulis, dimulai dengan bismillah. Demikian juga seluruh amalan kita, misalnya mau makan itu menjadi barokah kalau dimulai dengan bismillah. Bagaimana barokah makan? Barokah jelaskan di antaranya adalah makan itu tidak menimbulkan penyakit makanan itu. Yang kedua, di antara barokahnya itu memunculkan semangat ketaatan, semangat beribadah. Nah, tapi asal makannya benar. Benar itu mengikuti bimbingan syar'i. Karena ada orang makan itu cuma mengikuti kemauan nafsunya, nafsu makan. Sementara nafsu itu sifatnya itu buta. Tidak ada tidak ada kendali kalau nafsu. Sehingga banyak orang sekarang makan itu malah mudorot. Banyak orang karena makan itu menimbulkan berbagai penyakit di dalam badannya. Bahkan mungkin bisa sampai 99% orang yang berpenyakit dalam itu, stroke, dan seterusnya itu sebabnya karena pola makan yang tidak mengikuti ajaran syar'i. Nah, Allah mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan lebih. Dan oleh Rasul SAW diterangkan bagaimana pola makannya benar. Beliau mengatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarron min batnin. Tidaklah Bani Adam itu mengisi kantong yang lebih jelek dari perut. Bihasbi mri'in ukulatun, atau hendaknya orang itu kalau makan itu ukulat beberapa suapan saja, liukimna salbahu, sekedar untuk menegakkan punggungnya. Itu pola makan yang benar, itu tujuan utamanya itu seperti itu. Wa illa mahalata, kalau terpaksa atau sangat nafsu pada makanan, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kalau yang terpaksa di sini nilainya sudah di bawah yang afdal. Tadi afdal, sekarang lawannya afdal apa? Fudul. Artinya ketika memang terpaksa makan, itu dibagi 3 perutnya. Jadi makanan itu sepertiga dari isi perut. Tapi yang lebih afdal ini tadi liukim nasal bahu. Nah, ini agama ya. Agama itu
fungsinya itu untuk ngatur nafsu. Nah, nafsu kalau nggak diatur, nggak dikendalikan itu tadi buta. Dan pasti nafsu itu akan mencerlakai orangnya. Allah berfirman, "Inna nafsa la'amaratun bisu." Nafsu itu tidak punya kepedulian tentang akibat, tidak mengerti akibat. Sementara syar'i itu membimbing agar akibat dari suatu perbuatan itu baik-baik. Yang akibat akhirnya, apakah akibat di dunia maupun akibat di akhirat, itu akibat baik itu kalau seorang mengikuti bimbingan syar'i. Ada dua pembimbingnya, nafsu itu akal dan syar'i, agama. Ketika orang itu mengikuti nafsu, memalingkan agama, itu akalnya rusak. Nah, sehingga kalau makan tadi dimulai dengan bismillah, barokah. Apa barokahnya tadi? Tetap dia menimbulkan kebaikan, menimbulkan ketaatan dari makannya. Yang kedua, ifadatul hasar. Di faidah. Kenapa diakhirkan untuk ifadatul hasar? Memberikan faidah hasar tambahan. Apa batasan? Li'anna taqdimal muta'allaq yufidul hasar. Karena mendahulukan yang digantungkan tadi itu membatasi. Nah, wa qaddarnahu munasiban, dan kita kirakan munasiban, harus fi'il yang sesuai tadi. Kalau mau menulis ya aktubu, kalau mau makan ya akulu, itu namanya munasiban. Li'annahu adalla, karena yang demikian lebih mengarah ala murad, lebih mengarah kepada yang dikehendaki. Yang dikehendaki tulisan itu supaya barokah, bukan lainnya, karena saya mau nulis. Kalau kulna masan, kalau kita mengatakan misalnya indama nuridu an naqra'a kitaban, ketika kita hendak membaca kitab, maka fi'il yang sesuai, nah, bismillahi nabda'u ma yadri bimadza nabda'u. Nah, dengan nama Allah ya, kita mulai. Kemudian kita tidak tahu dengan apa memulainya. Kalau kita tidak tahu, maka di sini kita mengatakan bahwa kita memulainya itu dengan bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah kita memulai apa? Memulai baca, aqra'u. Kalau cuma bismillah saja, tidak disebutkan fiilnya, bismillah apa? Nah, harus muncul di hatinya ini fiilnya. Yakunu adallu 'alal murad alladhi ibtada'a bihi. Maka ini lebih menunjukkan kepada yang dikehendaki dari penyebutan bismillah untuk apa? Untuk amalan yang akan dimulai, yang dimintakan, yang diharapkan barokah. Kemudian Allah, karena tadi bismillah, Allah di sini kedua alamun. Allah itu alam, alam itu nama. Alal bari ya, nama bagi pencipta Jalla wa Ala. Allah itu nama pencipta kita. Seringnya diartikan nama dari Tuhan kita. Wa huwa ismul ladzi, Allah ini adalah nama alladzi tattabi'ahu jami'ul asma, yang mengikuti nama Allah ini seluruh nama. Nama Allah kan banyak. Ya, nama Allah itu banyak, itu kembali ke Allah ini. Misalnya Ar-Rahman. Kalau ditanya Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahim itu siapa? Allah. Nah, Al-Ghafur itu siapa? Allah.
Itu maksudnya. Hatta innahu fi qaulihi ta'ala, seperti dalam ayat, kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minal zulumati il-nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, bi'idzni rabbihim, atas izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan al-aziz al-hamid. Nah, Allahilladzi lahu ma fis samawati wal ardi. Sini Allah. Nah, di kasrah ini ya. Di sini Al-Aziz, ini nama dan sifat Allah. Kemudian Al-Hamid, ini juga nama dan sifat Allah. Nah, kita lihat keterangan ayat ini. Ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Celaka bagi orang kafir, mereka disiapkan adab yang pedih. La naqulu inna lafdzul jalalah Allah. Kita tidak mengatakan lafaz Allah itu sifat. Nah, bal naqulu hiya ataf bayan. Tapi kita katakan itu ataf bayan. Li'alla yakunu lafdzul jalalah tabi'an. Nah, tabi'atan na'ti lil man'ud. Ini istilah nahwu ya. Ataf bayan. Nanti banyak ataf itu juga banyak dibahas nanti sama Pak Bahar itu bahasanya. Nah, di sini tidak di lafaz jalalah, di situ ini menjadi ataf bayan, ataf yang menjelaskan. Di sini Al-Azizil Hamid, siapa itu Al-Azizil Hamid itu siapa? Nah, kan kalau ada siapa butuh apa? Penjelasan. Penjelasan itu bahasa Arabnya bayan. Sini Allah, siapa Allah itu? Al-Azizil Hamid gitu loh. Atas izin Rabb mereka ke jalan Al-Azizil Hamid, jalan Al-Azizil Hamid, Al-Azizil Hamid tadi itu nama dan sifat. Ini nama ya, nama Allah Al-Hamid. Siapa Al-Azizil Hamid itu? Allah. Kembali kepada Allah. Ini maksud semua nama kembali kepada Allah. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ismun minal asma'i. Itu nama dari nama-nama Allah tadi. Al-Mukhtasatu billah, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. La yutlaku ala ghairihi, tidak boleh dimutlakkan kepada selain Allah. Dimutlakkan misalnya ada punya saudara dinamai Ar-Rahman misalnya. Itu enggak benar. Nah, manggilnya pun kalau bisa jangan panggil gitu. Nah, dan tidak boleh memberi nama anaknya Rahman. Harus diberi apa? Abdurrahman. Maknahu al-muttasif birrahmah al-wasi'ah. Rahman itu yang memiliki sifat rahmah yang luas. Nah, Ar-Rahim yutlaq ala Allah wa ala ghairihi. Kalau Ar-Rahim ini bisa dimutlakkan kepada Allah dan kepada selainnya. Wa maknahu, dan makna Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang menyampaikan. Maksudnya menyampaikan sifat rahmah yang ada pada dirinya, pada diri Allah. Itu namanya rahmah wasilah. Ar-Rahmanu, adapun Ar-Rahman tadi dzurrahmatil wasi'ah,
yang memiliki rahmat yang luas, ini sifatnya. Warahim dzur rahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang menyampaikan sifat dirinya itu pada yang dikehendaki, namanya wasilah. Atau ini perbuatan dari Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Faida jam'an sara al-murad bir-rahim al-musilu rahmatahu. Nah, kalau digabungkan maka yang dimaukan dengan Ar-Rahim adalah al-musilu rahmatahu, yang menyampaikan rahmatnya ila man yasha, kepada siapa yang dikehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yu'adzibu may yasha, ya, Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki, wa yarhamu man yasha, dan Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Nah, jadi di sini yarhamu dari kata rahim. Jadi ini kan ar-rahim ini nama, ya. Nama yang mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Sifatnya apa? Merahmati. Bahasa Arabnya yarhamu. Walaihi tuklabun. Kembalinya kepada Allah. Ini tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Hampir sama dengan di tafsir Juz Amma. Sekarang i'lam, kata beliau, memulai beliau muqaddimah daripada kitab Ushulus Tsalatsa ini. I'lam, kalau diterjemah apa? Ketahuilah. Ilmuilah, seperti itu. Al-ilmu berarti kita akan membahas tentang ilmu. Apa itu ilmu? Huwa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ilmu itu adalah memahami sesuatu dengan pemahaman yang semestinya. Semestinya utuh. Ilmunya itu utuh. Pemahamannya itu utuh. Sebagaimana adanya memang seperti itu. Nah, misalnya Pak Huri tahu namanya HP, tahu bagaimana HP, bundar, dan biasanya ditendang-tendang orang. Wah, itu bukan ilmu yang jaziman, itu bola namanya Pak Huri. Tapi kalau bisa menjelaskan dengan seperti yang adanya, itu namanya idrokan jaziman, pemahaman yang semestinya. Maka wa maratibul idrok situn, sehingga tingkatan pemahaman itu ada 6. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Apa ilmu? Wa huwa idraki ala ma huwa alaihi idrokan jaziman. Sampean ngerti tentang Allah, ngerti. Namanya berilmu tentang Allah. Kalau tanya, terus Allah itu bagaimana? Kalau orang itu mengerti tentang Allah, dia bisa menyampaikan dengan benar-benarnya, sebagaimana mestinya. Ini tadi, idrokan jaziman. Jangan tahu kitab, tahu. Kitab itu isinya terdiri dari kertas, kemudian beberapa halaman, isinya tulisan-tulisan. Itu kitab. Tidak dikatakan kitab itu yang itu loh, jalan ada rodanya 4. Nah, itu bukan kitab, itu il. Kalau dia menjelaskan kok keliru seperti itu bukan ilmu. Berarti orang ini tidak. Yang kedua, al-jahlul basid. Yang kedua namanya bodoh sederhana. Wah, bagaimana sederhana? Huwa adamul idrak bil kulliyah. Tidak mengerti secara keseluruhan. Tadi itu. Nah,
Begitu kan Pak Uri, kitab itu bagaimana yang pahami? Yang saya tahu rodanya 4 kitab itu. Ada lampunya 2. Oh, itu namanya jahlul basit. Bodoh yang sederhana. Ya. Yang ketiga, ini tingkatan pemahaman ya. Al-jahlul murakkab. Kebodohan yang berlipat. Double bodohnya. Bagaimana kebodohan yang berlipat? Wa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alai. Memahami sesuatu dengan pemahaman yang menyelisih yang sebenarnya. Tadi itu yang bilang bahwa Pak Uri tahu kitab, tahu saya. Gimana kitab? Rodanya 4. Nah, ini double murakkab ini. Kalau double basit, jahlul basit, dia bilang, Pak Uri tahu kitab, tidak tahu saya. Nah, itu basit masih yang sederhana. Tapi kalau menjelaskan, saya tahu kitab itu adalah yang rodanya 4, itu yang biasanya di jalan-jalan. Itu apa? Jahlun apa? Double. Karena dia nggak tahu yang semestinya, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang berbeda. Terutama nanti kaitannya dengan akidah, ini banyak kita dapati yang namanya jahlun murakkab. Banyak orang-orang yang berakidah dengan pemahaman jahlun murakkab. Yang aslinya nggak paham, malah memahami. Nah, Pak Toha tahu Allah di mana? Tahu. Di mana? Di mana-mana. Kok mantap sekali, misalnya seperti itu. Ya, itu jahlun apa? Murakkab, double. Yang aslinya tidak tahu, kemudian dia memutusi, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang salah. Murakkab. Allah di mana? Ya di mana-mana. Mana dalilnya? Kemudian disebutkan ayat-ayat. Yang keempat, al-wahmu. Wahmu itu bingung. Asalnya bingung. Bagaimana bingung itu? Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali didirraji. Bingung itu adalah memahami sesuatu, tapi pemahamannya masih disertai kemungkinannya itu yang marju. Kemungkinannya itu marju. Yang kebenarannya itu masih 40%. Kebanyakannya itu salah, itu bingung. Misalnya mungkin kasih contoh-contoh sederhana. Tadi ketemu Ali, Pak Toha. Iya, tadi ke barat. Naik ke sana. Tadi benar ya, kayaknya dari sisi mobilnya, motornya iya, badannya iya. Tapi apa iya ya? Masih disertai keraguan. Nah, yang keraguannya itu lebih banyak. Keraguannya itu ketidakbenarannya itu masih 60%. Itu bahasanya di sini waham. Waham itu kalau diterjemah bingung. Nah, bingung toh? Benar-benar ahli apa bukan toh? Yang kelima, syak. Syak ini ragu. Bingung, ragu. Kalau ragu, bahwa itu ragu syai' ma'a ihtimalin musawin. Kalau kemungkinannya sama. Benar dan salahnya sama. 50% benar, 50%-nya salah. Tapi aku sih gak mantap, aku sih ragu. Nah, itu namanya ragu. Tak lihat warna motornya iya. Apa iya ya? Apa iya? Nah, yang keenam, adzon. Dzon itu apa? Kira-kira. Dugaan-dugaan. Wa huwa idraku syai' ma ihtimali didul marju. Dzon itu
kemungkinan pemahaman sesuatu, tapi kemungkinannya kebanyakannya yang lawan dari yang marju. Kemungkinan besarnya itu yang roji. Jadi kebenarannya masih 60%. Tidak utuh. Kalau sudah utuh namanya apa? Ilmu. Kalau sudah utuh ilmu. Apanya yang utuh? Pemahamannya itu. Nah, wal ilmu yang qasimu ila qismaini, dan ilmu itu dibagi menjadi 2. Apa itu? Daruriyun wa nadhari. Apa itu? Ilmu daruri, darurat kalau bahasa kita ya. Ilmu daruri itu mayakunu idrakul maklum fihi daruriyun. Daruri itu adalah pemahaman yang difahami secara darurat. Tanpa mengkeret kepalanya, tanpa mikir, itu sudah paham, benar. Bihaitsu yattaru ilaihi, langsung paham. Min ghairi nadharin, tanpa diteliti dulu. Wala istidlal, tanpa minta dalil. Itu namanya ilmu daruri. Kal ilmi bi annan nar haratun, seperti ilmu tentang bahwa api itu panas. Nah, garam itu asin. Mana dalilnya? Oh, enggak gitu, enggak perlu ya. Karena itu ilmu apa? Daruri namanya. Gula itu manis. Mana dalilnya? Enggak perlu kayak gitu. Karena itu ilmu apa? Daruri. Yang kedua, nadhari. Nadhari itu ilmu hasil peninjauan, hasil pendalaman, hasil pemahaman. Kata beliau di sini, ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin. Itu ilmu yang masih membutuhkan pembahasan, butuh dalil. Kal ilmi biwujubin niyah fil wudu, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam wudu. Mana dalilnya? Kalau wudu itu butuh niat, innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas. Malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.